Pemirsa, banyak yang mengkhawatirkan Pilpres tahun ini akan dipenuhi praktik politik uang pada detik-detik terakhir jelang pencoblosan di 3 provinsi yang menjadi lumbung suara terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tren politik uang terutama disasarkan ke pihak penyelenggara, tak hanya kepada masa pemilih. Dan dugaan itu kian besar lantaran suasana persaingan dua kubu peserta Pilpres begitu panas. Selain itu, politik uang agak sulit diarahkan kepada pemilih sebabnya hasilnya tidak bisa dipastikan. Dan yang paling rasional apabila politik uang diarahkan kepada penyelenggara pemilu. Benarkah demikian? Lalu apa upaya yang bisa dilakukan untuk menangkal praktik-praktik politik uang? Membahas hal itu kita akan berbincang dengan Bapak Didik Suryanto, beliau adalah Ketua Perludem, dan I Gusti Putu Arta, beliau adalah mantan Komisioner KPU. Dan sementara itu di line telepon kita juga akan tersambung dengan Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah, beliau adalah Komisioner KPU. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Putu, Pak Didik, selamat datang di studio. Kita ke Pak Didik terlebih dahulu. Pak Didik, kalau kita lihat modus-modusnya money politik kan semakin canggih. Ada yang mulai dari pembagian kupon katanya, ada yang mulai kemudian pembagian atau alat sholat segala macam. Kalau Anda lihat sekarang bagaimana nih? Akan seperti apa di Pilpres ini? Sejauh ini kalau menjelang pemilu presiden ini, menjelang tanggal 9, belum ada tanda-tanda itu ya. Mungkin prosesnya belum masih berjalan, tapi belum sampai ke orang yang jadi sasaran politik uang. Mungkin saja terjadi seperti itu, tapi mungkin juga sebaliknya, dalam arti kita berpikir positif karena ketatnya persaingan, maka tidak ada keberanian bagi siapapun kedua belah pihak untuk melakukan itu. Secara terbuka? Ya, secara terbuka. Artinya tapi diam-diam dimungkinkan terjadi ya, begitu ya? Tapi melihat persaingan ketat seperti ini, saya kok mengira masing-masing pasangan calon dan timnya itu kalau mau harus berpikir 1000 kali karena mereka saling lihat, saling membidik. Begitu ketahuan mereka akan ditangkap ya, karena itu prosesnya kan gampang disampaikan ke Bawaslu dan kemudian ada proses. Atau sebaliknya yang terjadi, begitu pasangan calon tertentu timnya melakukan itu, maka akan ditiru oleh pasangan yang lain. Sehingga itu akan jadi masif. Itu dua kemungkinan yang saya kira akan terjadi. Ada berita Pak Didi katanya ada uang triliunan rupiah yang dikirimkan dari Singapura ke Indonesia untuk kepentingan Pilpres. Itu bagaimana Pak Didi? Saya kira untuk memastikan apakah uang itu untuk Pilpres apa tidak ya, agak susah. Mungkin PPATK akan bisa menjelaskan itu bersama Bawaslu ataupun kepolisian ya. Karena kan uang itu disampaikan ke pihak tertentu, katakanlah tim kampanye. Kalau itu jelas-jelas ke tim kampanye mungkin bisa dicurigai. Tapi kalau rekening itu bukan rekening salah satu anggota tim kampanye, itu juga jadi problem. Nah, itu memang undang-undang agak susah mempersoalkan itu, apalagi sampai menjeratnya. Tapi yang paling konkret aturan mainnya ketika membagi uang ke pemilih atau ke penyelenggara, itu jelas. Baik, Pak Didi, Pak Putu, kita akan menyimak satu grafis yang kami akan tanyakan mengenai modus-modus untuk politik uang dalam pemilu. Ya, kita bisa melihat dibayar setelah melakukan pencoblosan dengan menyerahkan bukti coblos, pemberian alat sholat, sembako, kupon yang diuangkan setelah pencoblosan, uang yang biasanya 50 ribuan dimasukkan dalam nasi kotak, dan membagi voucher pulsa atau kartu asuransi. Yang kita memang tidak bisa menampilkan bahwa ini terjadi di masyarakat, begitu Pak Putu. Kalau Pak Putu, Anda melihat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, Anda kemudian adalah mantan komisioner KPU begitu ya, dibandingkan dengan Pilpres tahun yang sebelumnya dengan yang sekarang, ini gimana Pak? Potensinya yang sekarang memang kalau bicara praktek politik uang bisa lebih tinggi dari 2009. Alasannya sederhana, karena kompetisinya jauh lebih ketat sekarang. Sedangkan tahun 2009 Pak SBY seminggu sebelumnya kan sudah leading di atas 65% seingat saya. Sehingga orang pun kalau yang merasa kalah atau apa kemudian melakukan politik uang sebuah kesia-siaan. Apalagi survei ketika itu sudah sangat kredibel dan Anda mau bilang sekarang surveinya kurang kredibel begitu? Bukan, saya ingin mengatakan dari dulu sudah kredibel. Sekarang juga kredibel. Artinya karena hitungannya sudah kredibel, orang kan berhitung kalau politik uang sudah tahu dirinya kalah gitu, apalagi signifikan. Kalau sekarang sangat dimungkinkan. Saya barangkali fokusnya ke pertanyaan tadi soal apa mungkin ke penyelenggara gitu, praktek politik uang itu. Tadi Mas Didi ke pemilih misalnya. Kalau potensi ke penyelenggara untuk praktek politik uang pada Pilpres pada saat sekarang ini sebetulnya terlalu beresiko.
Ada beberapa. Tapi mungkin begitu ya. Mungkin Kalau tapi- lebih efektif kemana? Money Bukan. politik ke penyelenggara atau ke pemilih, Pak? Bukan begitu. Berisikonya begini, artinya karena ini rekapitulasinya berjenjang, gitu kan, kemudian terawasi, sekarang mau nyuap di mana gitu. Katakanlah misalnya mau nyuap di kabupaten, biar gampang, ada 500 kabupaten dikasih duit, susah. Uangnya akan diambil, tapi angkanya tidak akan berubah karena sudah terrekapitulasi dengan berbagai bukti sampai di level bawah. Yang sangat mungkin adalah bahwa misalnya kemudian seluruh KPPS akan disuap di semua tingkatan angka itu. Iya. Tetapi apa mungkin 520.000 TPS kemudian dilakukan gerakan itu misalnya secara masif, apalagi diawasi sampai malam Oke. gitu. Kalau toh misalnya katakanlah di sejumlah daerah, saya juga pengalaman saya menjadi konsultan pilkada di berbagai daerah, ada juga teman-teman KPPS yang nakal, terutama di daerah homogen. Mungkin yang bisa dilakukan oleh yang nakal ini adalah di daerah-daerah yang homogen itu begitu ada sisa surat suara, nah itu yang kemudian dengan motif politik uang ini yang akan dijadikan suara jadi. Gitu. Baik. Iya. Di daerah-daerah yang homogen, tetapi itu kasuistis sifatnya, tidak di semua TPS. Pak Putu, kemudian tadi juga diungkapkan bahwa konsentrasi suara atau kotak-kotak kantong-kantong suara yang besar di Indonesia adalah Jawa Barat, tadi ada Jawa Timur, dan ini katanya rentan. Mungkin nggak kalau terfokus di 3 daerah tersebut dengan money politik terhadap penyelenggara? Saya kira tidak 3 itu, ada 10 provinsi yang lumbung saya kira, termasuk di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan semua provinsi di Jawa. Tapi itu tadi saya katakan, kalau kita berbicara soal politik uang, maka untuk masuk ke level penyelenggara sampai pada level PPS itu terlalu berisiko. Terlalu beresiko. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa money politik akan lebih mungkin terhadap para pemilih, begitu Para ya? pemilih. Walaupun tidak efektif. Walaupun tidak efektif, dengan 2 modus yang selama ini terjadi. Orang diminta datang untuk mencoblos seseorang, atau orang dibayar untuk tidak datang. Nah, itu yang modus yang di lapangan selama ini. Kita sering ke terjadi. Pak Didi. Pak Didi, Anda setuju atau bagaimana? Apakah kemudian ini karena kan katanya lebih efektif kalau money politik itu diarahkan pada para penyelenggara, kata Pak Putu katanya itu kemungkinannya kecil. Ya, ini kan ada perbedaan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Kalau pemilu legislatif itu kan calonnya banyak, kursinya banyak, pemainnya banyak. Ya. Sehingga ketika ada permainan itu susah diketahui siapa pemain, siapa pelaku, bahkan Bawaslu, KPU juga bingung ini sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab. Karena memang pemainnya banyak, calonnya banyak, kursinya banyak, sehingga Cara susah hitungnya juga dikontrol. susah. Cara hitungnya juga Yang Anda rumit. ingin katakan bahwa di Pilpres Di tidak... Pilpres itu agak susah karena apa? Calonnya cuma 2, metodenya sederhana, formulir cara menghitungnya juga sederhana. Oleh karena itu, apalagi sekarang kan persaingan ketat. Karena persaingan ketat, saya kok menduga orang akan melakukan politik uang, membayar penyelenggara itu berpikir 1000 kali. Karena apa? Dia dikontrol terus antara mereka saling kontrol. Yang kedua, bisa saja larinya ke pemilih. Tetapi itu kontrol di antara pemilih kan sekarang juga kencang. Karena apa? Hubungan emosional antara pemilih dengan calon ini, saya kira sekarang ini paling kuat ya rekat. dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya berbeda dengan Pak Putu soal 2009. 2009 itu money politik ada. Karena apa? Orang yang yakin menang juga masih nggak percaya sampai sebelum mendapat angka pasti gitu. Baik, baik. Pak Putu dan Pak Didi, kita akan nanti sambung lagi setelah jeda yang satu ini. Ya, dialog kita kembali lanjutkan, dan sebelum kita melanjutkan dialog ada grafis mengenai kasus politik uang yang pernah masuk ke pengadilan. Ini kemudian kita ingin melihat bagaimana ancaman dari pelaku politik uang, pasal 73 ayat 3. Barang siapa pada saat pemilu memberi janji atau menyuap untuk tidak memilih atau memilih dengan cara tertentu dipidana paling lama 3 bulan, baik penerima maupun pemberi. Yang masuk ke pengadilan ada beberapa kasus dalam data kami. 50 kasus politik uang diadili hanya 10 orang sampai putusan hakim pada Pileg 2009. Maimanah Umar diputus bersalah dalam kasus politik uang Pileg 2014 di Jambi, dan Dedi Setiaji warga Klaten Utara divonis 4 bulan karena bagi-bagi uang dalam Pileg 2014.
Ini yang menarik adalah kasus 50 kasus politik uang diadili hanya 10 ini di Pileg 2009, di mana Anda, Pak Putu, dulu juga sempat bertugas sebagai anggota komisioner di KPU tahun tersebut. Ini bagaimana Pak komentar? Tapi sebetulnya kalau ingin update data begitu, yang 2014 kemarin yang ada di Bawaslu kan cukup signifikan itu masuk datanya. Soal politik uang. Kalau kita ingin data yang lebih aktual. Saya sedikit koreksi soal undang-undang pemilunya tadi itu, yang 399. Kalau kita bicara Pilpresnya kan 42 tahun 2008 yang jadi dasarnya. Sedangkan kalau yang terbaru pemilihan umum legislatif yang kemarin itu nomor 8 tahun 2012. Ini dasarnya. Nah, tapi kembali ke soal kasus yang perbedaan tahun 2009 dengan tahun 2014 sekarang. Kita fokus di Pilpresnya begitu, tidak pemilu legislatifnya. Saya ingin mengatakan potensi hari ini politik uangnya bisa lebih besar dari tahun 2009 itu sangat terbuka. Sangat terbuka karena kompetisinya sangat ketat, apalagi misalnya di level margin error. Kalau dulu mungkin orang bisa melakukan politik uang, misalnya kandidat yang menang ataupun kandidat yang kalah, tetapi mungkin tidak se-emosional, tidak sehebat seperti sekarang karena satu suara sekarang menentukan. Tapi Anda bilang bahwa potensinya lebih besar, apakah ini mainnya lebih cantik, lebih halus atau lebih vulgar dibandingkan dengan yang dulu-dulu? Oleh karena alat komunikasi kita sangat canggih sekarang, tiap orang punya HP dan itu sudah terbukti di persidangan-persidangan Mahkamah Konstitusi maupun DKPP begitu, video-video itu. Jadi orang mainnya agak halus, tidak lagi vulgar. Tidak lagi misalnya Bung Ade lalu jadi caleg untuk memenangkan kandidat calon presiden tertentu, lalu nanti akan bagi-bagi duit di sebuah komunitas, itu akan terjadi karena itu gampang direkam. Nah, biasanya dia gampang dijatuhkan oleh politiknya begitu ya. Nah, ini biasanya suasana Ramadan, dia masuk dengan suasana itu. Misalnya mungkin modus-modus yang bisa dilakukan dalam suasana Ramadan. Misalnya selesai sholat raweh segala macam, orang pulang, buka puasa, dikasih kolak, dikasih peci atau apa berbarengan. Ada amplopnya di dalamnya. Ada amplopnya misalnya di dalamnya. Saya memantau di beberapa tempat misalnya di Jakarta hari ini. Pak. Bahkan suasana orang kemudian khotbah segala macam untuk menggiring kepada 1-2 orang itu sudah mulai tampak juga di lapangan. Apakah kemudian dia diikuti dengan politik uang? Sangat mungkin itu terjadi. Tapi ketika pemberian misalnya seperti peci, alat sholat, ketika misalnya saat tarawih dibagi-bagi, itu termasuk kategori politik uang atau bukan? Sebetulnya kalau kemudian mengarahkan pemilih untuk mencoblos orang itu jelas politik uang. Kan nanti alat buktinya akan menunjukkan itu, apakah ketika kemudian dilakukan khotbah, ketika dilakukan pemberian itu. Tetapi kalau tiba-tiba orang dikasih peci tanpa ada apa-apa kan susah membuktikan. Tapi concern saya ingin mengatakan, mudah-mudahan 2 tim kampanye dari 2 calon presiden mendengar dialog kita hari ini adalah, saya agak worry sebetulnya pada level politik uang di tingkat penyelenggara tadi yang saya katakan. Pengalaman saya di lapangan menjadi konsultan pilkada adalah sebetulnya juga kita harus jujur akui tidak semua KPPS kita itu clear. Tidak semua KPPS clear. Kadang-kadang apalagi pemilu legislatif. Tapi Anda bilang tadi di segmen sebelumnya bahwa katanya kecil kemungkinan. Nah, ini makanya saya katakan kalau untuk seluruh KPPS kecil kemungkinan apalagi di daerah urban, tetapi di daerah-daerah yang pemilihnya sangat homogen. Sangat homogen yang saya maksud misalnya Bung Ade punya 1 TPS, 1 desa, 1 lingkungan, full semua ada di situ. Nah, cara mainnya yang di lapangan saya kemudian ketahui sampai di level penyelenggaranya pun sudah berpihak sebetulnya itu. Dan ini terbukti di persidangan-persidangan di MK. Nah, cara mainnya karena dia sudah berpihak bagaimana? Oh, ternyata di situ ada 500 surat suara, kemudian yang datang ke TPS cuma 350. Nah, kebetulan saksi calon presiden yang lain misalnya tim kampanye tidak dikasih masuk di situ dan fakta terjadi memang kadang-kadang orang tidak dikasih jadi saksi. Dia yang menggergaji sisa surat suara yang ada 100 itu kemudian berubahlah dari 300 jadi 400 misalnya di suara sah. Nah, ini sebetulnya yang agak rawan sehingga saran saya untuk kontrol satu sama lain, saksi itu wajib ada dan harus saksi yang kuat di daerah yang sangat homogen begitu. Pak Didi, ada 2 hal nih yang kemudian kita bisa highlight dari Pak Putu. Pertama adalah modus yang kemudian semakin halus dibandingkan ketika memberikan hard cash begitu. Yang kedua adalah mengenai tadi penyelenggara di tingkat bawah, kemudian yang di sifat TPS-nya adalah bersifat homogen, itu katanya bisa dikerjakan. Yang pertama kalau saya melihat gini, jadi ada 2 kemungkinan ya. Karena persaingan ini ketat dan masing-masing pihak menjaga posisi masing-masing sambil mengawasi, bukan menjaga image, menjaga suaranya sambil mengawasi kemungkinan calon lawan itu melakukan kecurangan, maka ada 2 kemungkinan. 1, politik uang
bagi-bagi duit apakah ke pemilih atau ke penyelenggara itu nggak akan muncul. Kalaupun toh muncul itu sangat-sangat sedikit karena apa? Masing-masing takut terhadap musuhnya, lawannya. Atau yang kedua yang sebaliknya, begitu satu pasangan calon, tim pasangan calon ketahuan politik uang, tidak dilaporkan, tetapi diduplikasi oleh pasangan yang lain karena si A bagi-bagi duit, maka kami juga ikut bagi-bagi duit, sehingga akan terjadi politik uang yang masif. Itu kemungkinan dua. Nah, sementara yang soal penyalahgunaan surat suara dan manipulasi penghitungan suara, memang ada dua tempat yang modusnya berbeda. Kalau di tempat-tempat di mana itu susah dijangkau dalam arti penduduknya jarang, seperti di Papua misalnya, atau di Maluku Kepulauan misalnya, itu modusnya memakai surat suara dengan cara satu, si petugas bilang ke pemilih surat suaranya belum datang, padahal surat suara sudah ada. Nah, itu banyak terjadi. Karena kan kalau kita lihat tempat tinggal pemilih untuk sampai ke TPS kan jauh. Makanya model seperti itu terjadi. Yang kedua, dan di Papua itu sering terjadi. Ya, di kepulauan juga seperti itu. Jadi surat suara ini ada tapi dibilang nggak ada. Kalaupun toh kemudian pemilih datang, ya model noken lah apa itu terjadi. Yang kedua, persekongkolan yang saya maksud begini, bisa saja saksi ini sama-sama ada, sama-sama kuat, ya. Tetapi mereka tergoda, sehingga saksi itu mestinya saling kontrol, tidak terjadi, justru bersekongkol. Oke, kita menangkan aja salah satu. Manipiro. Ya, persekongkolan ini antara kesepakatan mengubah hasil penghitungan suara antara saksi ini terjadi. Kalau kemudian petugasnya juga menandatangani gitu. Modus-modus yang Anda jelaskan ini kan cukup detail. Apakah ini bercermin dari pileg yang kemarin? Seperti itu? Betul, pemilu legislatif maupun pemilu-pemilu sebelumnya sebenarnya. Jadi di level penyelenggara, terutama di PPS dan PPK itu sebetulnya sederhana. Inisiatornya itu bisanya dari saksi. Manakala saksi terjadi kesepakatan di antara saksi untuk mengubah hasil penghitungan suara, maka kecenderungannya petugas itu akan oke saja. Oke. Jawaban saya gini. Apa tuh? Mungkin mau menambahkan. Pesertanya ini yang lebih pintar sekarang. Pesertanya jauh lebih pintar karena dia punya pengalaman terus dari sekian pemilu ke pemilu. Pesertanya lebih pintar. Sampai kemudian yang terjadi, yang sekali lagi pengalaman lapangan saya menunjukkan di bawah, ketika saya bersentuhan dengan persoalan seperti ini 2 tahun terakhir, adalah bahkan sampai membajak saksi pun dilakukan. Oke. Jangan heran suatu ketika kalau tanggal 9 besok ini ada saksinya pasangannya Jokowi duduk di sini, saksinya Prabowo di sini, jangan-jangan sebetulnya dia milik salah satu pasangan saja gitu. Betul. Oh bisa. Itu yang saya sebut persekongkolan. Infiltrasi itu sampai itu satu. Kemungkinan kedua intimidasi. Jadi gini, tidak dikasih masuk. Ini saksi, sama saksi, saya tekan terus dia sampai dia nggak bisa masuk, nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga suara itu ke saya. Itu bisa terjadi. Kalau suara ke saya dia nggak mau tahu karena takut, ya petugas akan oke saja. Kasus-kasus gitu. yang seperti ini di pileg kemarin, apakah kemudian ditindak begitu, dan seberapa persen yang ditindak dan seberapa persen yang hanya terindikasi? Nah, sebetulnya kalau kita lihat data MK itu agak menarik. Kemarin semua orang, khususnya caleg yang kalah, itu kan bilang terjadi pelanggaran masif, bahkan sistematis, karena jual semua macam begitu ya. Sebetulnya saya termasuk orang yang nggak ikut ngomong seperti itu, karena pengalaman saya memantau selama 4 hari di TPS, PPS sampai PPK, itu gejala itu nggak ada. Kebetulan yang saya pantau hanya satu kecamatan. Nah, oleh karena itu saya menunggu di MK itu hasilnya seperti apa. Tetapi sebelum ke MK kita akan tahu hasil quick count dengan hasilnya KPU itu kan sama. Iya kan? Padahal quick count itu dihitung pas hari H. Ini artinya apa, Pak? Artinya apa? Artinya manipulasi penghitungan suara yang katanya masif itu tidak terbukti, dan itu lebih terbukti lagi di MK. Karena di MK bedanya kalau tahun kemarin dari 600 berapa itu 10% dikabulkan, yang tahun ini dari 700 perkara hanya 2,2% yang dikabulkan. Artinya pemilu 2014 ini
pemilu legislatifnya itu lebih baik dibandingkan pemilu 2009. Cuman kenapa kemarin begitu orang banyak bicara seperti itu? Iya. Kesimpulan saya sederhana saja, karena calon yang kalah ini sudah telanjur Tapi keluar Pak Hamdan uang Zulfa banyak. sendiri sebagai Ketua MK mengatakan bahwa pileg kemarin cukup rumit dan katanya dugaan kecurangannya karena human error. Ini gimana, Pak? Ya bisa jadi karena pemilu kita ini kan pemilu paling kompleks di dunia. Bahkan kalau di akhirat ada pemilu mungkin juga sampai di akhir. Bayangkan seorang pemilih untuk memilih 4 itu DPR provinsi, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, DPD itu dia harus menghadapi 200 calon sampai 400 calon. Pemilih mana bisa rasional untuk melihat seperti Pak itu? Putu, Pak Didi, ini ada satu kemudian informasi atau suatu isu yang berkembang begitu ya karena dua-duanya sama-sama kuat lalu kemudian mereka semakin cantik bermain begitu. Apakah nanti ada kemungkinan ada permainan intelijen di dalamnya? Kita akan sambung selanjutnya yang satu ini. Semakin menarik saja dialog kita pada kesempatan kali ini, namun sebelum kita melanjutkannya, kita akan menayangkan statement dari Bapak M. Yusuf, beliau adalah Ketua PPATK. Indikator bahwa ada peredaran uang yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi atau bisnis, berarti bernuansa pada politik. Seperti itu. Memang ini baru asumsi kita berdasarkan data yang kita miliki. Ya, kita lanjutkan dialog Pak Putu, Pak Didi. Ini katanya ada indikasi menurut PPATK bahwa ini ada peredaran uang yang tidak terkait dengan bisnis begitu ya, Pak. Ini kan kalau kita lihat juga adanya dua kubu ini kan semakin saling kuat begitu ya. Ada nggak kemudian permainan tadi intelijen? Sangat enggak. Kalau saya bicara soal peredaran uang, sangat masuk akal itu. Sangat masuk akal, artinya begini. Bayar saksi saja itu angkanya bisa sampai 600 miliar itu di semua tingkatan. Belum lagi ketika bicara soal pembekalan saksi segala macam. Maka peredaran uang pada seminggu terakhir ini barangkali mungkin bisa mencapai angka 3 triliun atau berapa. Karena mungkinkah uang kemudian yang dititipkan dari salah satu kubu masuk dalam aliran dana tersebut? Enggak, yang resmi saja. Kalau saya bicara yang resmi saja 3 hari ini sebetulnya kebutuhan cash money-nya sangat besar. Sehingga kalau kemudian itu ditelisik masuk akal gitu, masuk akal dalam konteks politik. Karena untuk proses pembiayaan di sekian 500.000 lebih TPS dengan sekian saksi dan seterusnya, belum lagi uang konsumsi, uang transport, segala macam, itu menjadi masuk akal. Yang kedua, kalau dalam konteks pembicaraan kita tadi soal politik uang dan itu misalnya terjadi masif di bawah, maka itulah yang kecurigaan kita, kecurigaan saya terutama, itu bagian dari proses pembiayaan untuk proses politik uang yang akan terjadi H-2, H-1 menjelang coblosan kalau itu terjadi di level pemilih. Tapi mumpung barangkali saya di forum ini sangat baik, saya ingin menyatakan satu hal mungkin yang sedikit agak Pilpres kali ini. Apa itu? Kalau pada tanggal, ini kan ketat betul. Kalau pada tanggal 9 kemudian salah satu dinyatakan sebagai pemenang, si A dinyatakan sebagai pemenang pada level margin error, misalnya 1,5% atau apa, kemudian lembaga survei live dari televisi manapun kemudian menyatakan hal yang sama. Lalu pada tanggal 22 Juli, ternyata si B yang kemudian dinyatakan menang secara manual, ini kan seperti kasus Jawa Timur ini, 7 tahun yang lalu gitu, atau kasus di Bali juga kemarin Pilgub. Nah ini sebetulnya yang saya sebetulnya agak worry, agak rawan soal keamanan nasional gitu. Sehingga saya berpikir bahwa kita harus mengkampanyekan habis-habisan pada tanggal 9 dalam konteks survei itu, sehingga survei kemudian menjelaskan kepada publik bahwa ini hasil survei. Apalagi di level margin error, survei harus mengatakan, pemilik survei dan petugas survei harus mengatakan ketika live bahwa ini harus sama kuat. Gitu. Nah, kita tunggu hasil manual. Kalau di-push padahal di level margin error dikatakan ini menang, ini kalah, ngeri betul kita sebetulnya. Kita ke Pak Didi. Pak Didi tadi mengomentari mengenai adanya peredaran uang. Mungkin ada yang ingin diungkapkan. Ya, tahun 2004 PPATK juga menyampaikan informasi macam gini. Jadi ada 2004 atau 2004. Kalau 2009 saya tidak tahu. 2004 itu ada informasi macam ini, ada pergerakan uang yang tidak ada di luar normal yang diindikasikan jangan-jangan ini terkait dengan pemilu presiden. Cuman masalahnya adalah uang itu dari siapa ke siapa. PPATK tahu. Satu, kalau dia tahu kan harus dilacak. Kalau uang itu ternyata ke tim pemilu presiden, anggota, itu bolehlah kita curiga. Tetapi kalau uang itu tidak ke tim, ini agak susah secara hukum. Sebetulnya ini uang apa? Tapi dimungkinkan kalau misalnya dalam konteks money politik, dia kemudian uang tidak ke tim pemenangan. Mungkin sangat mungkin kan, aturan pemilu kita kan sangat longgar.
pasangan calon presiden diwajibkan punya rekening kampanye, tetapi tidak diwajibkan semua transaksi lewat rekening kan. Nah itu bolongnya aturan. Apalagi banyak relawan apalagi. Nah apalagi banyak relawan. Relawan sendiri menggalang dana dari mana itu juga nggak pernah diatur atau nggak ada indikasi untuk dilaporkan. Kalau kekhawatiran akan terlibatnya intelijen di dalam proses money politics dan juga menjelang pilpres ya, ini saya bagaimana? kira terjadi. Saya ingat tahun 2009 apa yang disebut dengan operasi senyap misalnya. Belakangan kan disebut operasi senyap. Ternyata setelah saya cek lagi ke belakang, setelah saya otak apa yang disebut operasi senyap itu jangan-jangan seperti ini kejadiannya. Jadi saya punya beberapa kawan di DPR di kampung sana, dia jadi calon terpilih. Ya. Tetapi dia nggak tahu siapa orang yang ngasih uang ke pemilih supaya memilih dirinya. Oke. Oh, ini jangan-jangan ini yang dimaksud operasi senyap gitu. Itu terjadi 2009. Boleh jadi yang sekarang juga akan terulang. Apalagi kan kalau kita lihat kontestasi di antara dua pasangan calon ini. Dan banyak mungkin katakanlah ada unsur pengusaha di belakang salah satu capres cawapres begitu. Betul. Pengusaha dan para tentara jenderal-jenderal ini. Jenderal purnawirawan dua-duanya ada gitu. Nah, ini memang akan menjadi seru, tetapi saya sama dengan Pak Putu. Apapun yang terjadi pas hari H nanti dan penghitungan suara, semua orang harus menahan diri. Bolehlah sekarang masih semangat ya, tetapi begitu kita memberikan suara sudah harus diturunkan itu tensi untuk bersaing, karena begitu orang memilih itu sebetulnya persaingan sudah nggak ada. Kita tinggal menunggu apapun hasilnya gitu. Nah, ini yang kalau persaingan ketat kayak seperti ini ya, para elitnya, para pasangan calonnya harus nggak banyak bicara. Kalaupun toh bicara justru menenangkan pendukung. Ini menarik, Pak Putu tadi sempat nyeletuk ini militer ya, karena ada dua purnawirawan yang fungsinya sebetulnya gini, kalau teman-teman yang di kalangan militer ini tidak bisa diungkap, tapi pengalaman saya di lapangan menghandle beberapa calon kepala daerah gitu ya. Biasanya fungsinya dia mapping itu, pemetaan. Mapping seperti apa? Pemetaan suara di tiap-tiap TPS, mereka kan ada aparatnya. Apa yang dilakukan oleh mereka biasanya, Pak? Berawal dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, makanya kemudian ada cerita orang ditanya segala macam, itu kan bagian dari operasi intelijen untuk memetakan desa ini kira-kira arahnya kemana, desa ini arahnya kemana. Tapi kan sangat kualitatif sifatnya, tidak menjadi gambaran. Tapi saya tidak yakin bahwa betapapun operasi intelijen itu dahsyat gitu, lalu bisa memaksa orang menjadi pemenang atau tidak menjadi pemenang, tidak. Karena suara kita jadi sangat biasanya mandiri. Biasanya mapping diapain itu, Pak? Begitu Kalau menurut Anda? Ya digunakan sebagai masukan. Biasanya mereka itu untuk menentukan strategi. Jadi mereka bekerja sebelum H-3. Sebelum H-3. Dan biasanya kalau misalnya ada bocor-bocor sedikit. Kita akan membahasnya lebih detail nanti setelah jeda yang satu ini semakin menarik. Ya. Dialog kita lanjutkan dan kita masih bersama Pak Putu dan juga Pak Didi. Tadi sudah terungkap bahwa hal yang dikhawatirkan dalam pilpres terkait dengan money politik adalah penyelenggara yang berpihak dengan money oriented tentunya, dan kedua ada aparat yang tidak netral. Tadi Anda menyatakan bahwa ini kan ada dua kubu ini ada dua-duanya ada unsur militernya lah. Unsur militernya tadi Anda bilang bahwa mereka sangat-sangat berperan ketika sedang pemilihan umum, lalu kemudian mereka masuk untuk melakukan mapping, begitu ya. Bisa dilanjutkan mungkin Pak Putu? Saya secara jujur ingin katakan, mau kemudian dibantah oleh petinggi militer atau petinggi kepolisian atau tidak begitu ya statement saya, tapi saya harus mengatakan pengalaman saya di lapangan ngurusi kayak begini 2 tahun terakhir, suasana kebatinan itu antara para purnawirawan dengan aparat yang aktif di lapangan itu masih terjadi itu. Kenapa kemudian harus mereka? Kenapa kemudian tidak elemen masyarakat yang lain? Yang berbahaya itu contohnya nanti begini, misalnya kan mudah-mudahan Pak Kapolri juga mendengar, kemudian bisa menginstruksikan di bawah teman-teman di kepolisian itu selain menjaga keamanan, kan dia bawa catatan, menulis gitu ya, menulis berapa angka di situ segala macam. Nah kalau kemudian angka ini ditabulasi, kemudian di level provinsi, di level nasional ketahuan, lalu di cloning angka itu. Maka versi tim kampanye di salah satu kubu dia sudah punya data dari pihak kepolisian walaupun data itu tidak resmi kan. Nah kalau data yang tidak resmi ini kemudian nanti bocor, terpublikasi melalui media sosial atau apa, kan gawat itu. Salah satunya potensi kerawanan ketika bicara pemanfaatan jejaring militer baik di kepolisian maupun di di angkatan darat, angkatan darat ketika bicara soal itu. Pak Putu, mungkin bisa ditahan sebentar kita ke Pak Didi. Pak Didi, ini ada hubungan seerat apakah kemudian hubungan dari para jenderal purnawirawan ini dengan para yang masih aktif sebagai sebuah mesin begitu? Ya, sebetulnya sederhana saja. Jadi jajaran kepolisian maupun angkatan darat itu
setiap kali pemilu dia ikut menghitung, ikut mencatat. Nah, dia kan artinya dia punya data. Nah, data inilah yang dia miliki dan data itu nggak secara resmi nggak boleh dipublikasikan. Nah, data ini kan seperti sampaikan Pak Putu tadi bisa saja dia keluar, jatuh ke tangan para senior yang ada di masing-masing peserta ini. Nah, sebetulnya penggunaan data ini ada dua. Yang pertama, kenapa pasangan calon atau partai itu selalu membutuhkan pensiunan jenderal atau polisi ataupun tentara khususnya Angkatan Darat? Karena dia mau memanfaatkan data ini. Data ini bisa dengan gampang digunakan untuk menganalisis strategi apa yang akan didapat. Sebab datanya lebih real dibandingkan dengan survei yang hanya mengambil sampel 3.000 2.000. Ini kan real. Peta perolehan suara di pemilu yang sebelumnya itu seperti ini, kemudian potensinya seperti apa, pergerakannya seperti itu real semua kan. Ada Babinsa, ada polisi yang memang pekerjaannya memonitor dinamika masyarakat. Nah, inilah yang sebetulnya kenapa kedua belah pihak juga partai-partai itu memanfaatkan mereka karena itu untuk mempermudah strategi mereka dalam mempengaruhi untuk memenangkan pertarungan ini. Betul. Baik, Pak Putu, kalau Anda tadi sudah membicarakan sudah agak sedikit detail begitu. Ini kan sebenarnya Pak SBY sendiri menginstruksikan untuk semua aparatnya, untuk semua aparat TNI dan Polri untuk netral. Ini bagaimana, Pak? Ya nggak fair juga Pak SBY ngomong begitu, sementara beliau sendiri kan bersikap itu. Saya jadi aneh gitu kan, artinya kurang ada wibawa akhirnya statement itu toh. Itu standar ganda begitu menurut Anda? Ya makanya, ya itu implikasi dari seorang presiden yang menjadi ketua umum partai. Itu salah satu implikasi politiknya begitu. Saya ingin mengatakan bahwa kemudian statement itu kan menjadi tidak sekedar standar ganda, menjadi tidak berwibawa. Kemudian diikuti dengan pertemuan dan seterusnya di Cikeas. Ini yang saya kira akhirnya simbol kepresidenan maupun Pak SBY sebagai pribadi di satu sisi kan kemudian tidak bisa dilepaskan dari pertarungan konstelasi politik pemilu presiden hari ini. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan jejaring yang ada di level bawah, saya tidak begitu yakin juga bahwa akan begitu efektif. Misalnya orang mengatakan, oh karena presidennya sudah berpihak, maka seluruh gerbong birokrasi akan berpihak. Enggak. Karena kita kan daerah otonom ini, gubernurnya beda, bupatinya beda, jadi nggak bisa dimainkan dengan garis instruksi seperti itu. Purnawirawan saja berbeda-beda. Berbeda-beda gitu kan. Paling efektifnya adalah bahwa Pak SBY bisa menggerakkan mesin Partai Demokrat berhenti sampai di situ saja efektivitasnya. Atau pengaruh wibawanya selama ini terhadap pendukungnya dia dari luar partai yang barangkali mungkin merapat ke arah sana. Paling di situ saja suasananya. Ini mesin akan semakin memanas ya menjelang Pilpres ya? Ya tentu saja karena ini puncak kegiatan kampanye ini. Tapi terus terang saya mengharap begitu hari H masing-masing pihak sudah harus menurunkan tensi. Karena apa? Karena begitu pemilih menjatuhkan pilihannya itu sebetulnya sudah nggak ada persaingan. Kita juga harus menurunkan tensi, Pak. Dan termasuk media. Artinya begitu masa tenang, sudahlah media afiliasi berhenti sudah. Survei afiliasi juga begitu ya. Sampai jam 24 hari ini media afiliasi sudah harus berhenti. Gitu. Baik, kita masih punya satu segmen lagi untuk berdiskusi, Pak. Dialog kita kembali lanjutkan dan pemirsa kami akan menyajikan kepada Anda sebuah grafis mengenai antisipasi politik uang. Pembentukan Satgas baik dari parpol, pemerintah, masyarakat untuk mengawasi politik uang. Ada penerapan jam malam oleh pemerintah daerah, Pemda membuat sayembara berhadiah bagi penangkap politik uang, kampanye anti politik uang, larangan membawa ponsel atau gadget ke TPS. Dan satu lagi grafis mengenai survei dari IFES dan LSI terkait politik uang. 34% responden mengakui politik uang lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 lalu. 15% menyatakan responden mengaku pernah ditawari uang saat memilih. 5% mengenal pemberi uang. 29% mengakui caleg membantu pembangunan fasilitas umum. Dan ini 44% memilih caleg yang membangun fasilitas umum. Baik, kita ke Pak Didik dan Pak Putu sebagai juga mungkin sebagai closing statement begitu ya. Ini politik uang, money politik sudah sangat-sangat canggih modifikasinya, sudah bermain cantik begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Ya, saya kira kepada masyarakat sudah jelas siapa calon kita. Cuma ada dua, Anda dengan gampang menghitung siapa yang layak Anda pilih. Ini berbeda dengan di caleg.
di pemilu legislatif karena calonnya banyak. Politik uang itu datang kadang-kadang digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan diri, untuk mengenali si caleg. Nah, itu sudah nggak perlu lagi. Oleh karena itu, karena kita sudah kenal calonnya, politik uang jadi nggak ada artinya buat calon maupun buat pemilih. Karena itu sebaiknya hindari itu. Dosanya gede itu daripada Fatwa haram jadi tidak terlalu berlaku ya? Ya, yang kedua, saya ingin menghimbau kepada siapa saja, terutama kedua belah pihak pasangan calon, terus kemudian penyelenggara dan juga pemerintah daerah, kita hadapi pemilu ini dengan santai saja. Gitu. Ini kan yang tegang ini kan pasangan calonnya dan timnya. Jangan ikut tegang kalau kita ikut woles-woles tegang. saja lah Pak kita ya. santai-santai saja. Udah kita datang ke TPS, kita pilih, ya udah santai-santai saja. Kalau ada yang ngasih uang terima saja atau gimana? Nggak usah. Kita ke Pak Putu silakan. Pemilu bermartabat salah satu parameternya adalah apabila orang memberikan hak pilihnya betul-betul dari hati nurani sendiri, bukan karena hal-hal yang termasuk politik uang. Oleh karena itu kita harus bersama-sama mendorong agar kualitas pemilu kita benar-benar bermartabat dari sisi proses penyelenggaraannya maupun dari sisi penggunaan hak pilihnya. Seluruh pihak, saya kira tokoh adat, atau pemuka agama segala macam harus mengkampanyekan ini terus-menerus soal betapa sebetulnya politik uang menggadaikan Nasib hak pilih bangsa kita, gitu ya. nasib bangsa selama 5 tahun. Lebih dari itu, saya setuju hasil pencegahan tadi lewat grafis tadi itu, pengalaman kita juga di lapangan waktu sebagai konsultan pada malam jam 8 itu, saya kira aparat desa di semua tempat di seluruh Indonesia ada semacam siskamling gitu. Misalnya katakanlah di satu desa ada 2 titik masuk begitu, silakan melakukan jam malam dari jam 9 sampai jam pagi hari, komponen-komponen masyarakat. Kalau ada orang kemudian datang masuk ke wilayah desa itu bawa mobil apalagi kemudian bawa uang, jangan dikasih masuk gitu. Nah itu salah satu untuk mencegah sehingga tidak terjadi serangan fajar yang tanggal 8 itu. Ya, kita berharap kemudian pemilu lebih berkualitas untuk nasib bangsa yang lebih baik begitu. Ya, betul, Pak sepakat. Putu, Pak Didi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya.